Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahanika Tri Sunarno, NRP 7411030050 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Askom OCA akan menerangkan basis data terdistribusi. Pokok bahasan: pendahuluan, tipe basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, joins pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS terdistribusi, mengubah data terdistribusi, logging pada sistem terdistribusi, distributed recovery. Tujuan belajar: memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query join dan optimasi query pada DBMS terdistribusi. Memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging dan data pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan: pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Properti pada basis data terdistribusi. Independen data terdistribusi, pemakaian tidak perlu mengetahui letak suatu data. Transaksi terdistribusi atomik, pemakai dapat menuliskan transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yaitu homogen, suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Heterogen, suatu sistem yang di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat dua arsitektur pada DBMS terdistribusi, yaitu arsitektur client server, arsitektur collaboration server. Arsitektur client server. Sistem client server mempunyai suatu atau lebih proses client dan proses server, dan juga sebuah proses client dapat mengirim query pada sembarang proses server. Client bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Alasan arsitektur ini menjadi populer adalah implementasi yang relatif sederhana, mesin server yang mahal sehingga utilitasnya tidak berpengaruh pada interaksi pemakai. Klien dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga lebih mudah. Pada saat menulis aplikasi, klien server perlu diingat batasan antara klien dan server untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan. Khususnya membuka kursor dan mengambil tupel pada satu waktu membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Arsitektur collaboration server. Collaboration server digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan oleh alternatif arsitektur client server. Terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisipasi atau defragmentasi ke beberapa tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi.
fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Replika. Replika merupakan proses penyimpanan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu tempat atau lebih. Motivasi untuk replika: meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks dengan nama yang berbeda. Menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replika, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat yang disimpan. Query terdistribusi, fragmentasi horizontal. Tupel dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai dan lebih dari 5 pada Tokyo, maka harus dihitung sum dan count pada kedua tempat. Fragmentasi vertikal, SID dan rating pada Shanghai, S-name dan age pada Tokyo. Replikasi, Sailor dikopikan pada kedua tempat. Join pada DBMS terdistribusi. Contohnya London menyimpan 500 halaman Sailor dan Paris mempunyai 1000 halaman reservers. Semi-join. Teknik ini ditujukan untuk mengurangi jumlah tupel reserve yang dikirim dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman, dan untuk biaya pengiriman relasi reserve penuh. Idenya terdiri dari langkah sebagai berikut. Di London, proyeksi Sailor ke kolom join dan kekirim ke Paris. Di Paris, lakukan join pada proyeksi Sailor dengan reserve. Hasil join disebut reduksi dan reserve dengan Sailors. Kirimkan reduksi reserve ke London. Pada London, join Sailors dengan reserves yang sudah direduksi. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem distribusi menggunakan pendekatan biaya. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi. Biaya komunikasi harus diperhatikan, otonomi tempat lokal harus diperhatikan, menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi. Replikasi transaksi dapat dilakukan dengan cara synchronous replication dan asynchronous replication. Synchronous replication, dua teknik untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan kopi. Voting, transaksi harus menuliskan mayoritas kopi. Untuk memodifikasi sebuah objek harus membaca cukup kopi, meyakinkan bahwa terlihat setidaknya pada satu kopi yang saat itu. Read any, write all, penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Pembelian teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit harus dilihat penguncian pada semua kopi yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote site dan sementara menunggu respon pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa alasan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Asynchronous replication. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua kopi diubah. Pemakai harus waspada kopi yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek.
Peer-to-peer replication, lebih dari satu kopi dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master dipropaganda ke copy yang lain dengan cara yang berlainan. Primary set replication, tepat satu copy dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah, primary copy dipublikasikan. Implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menekan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda ke dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log based capture dan procedural capture. Mengimplementasikan langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan tabel CDT dan dari primary set dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan dan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara sentralisasi, primary copy, dan terdistribusi penuh. Distributed deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for grab. Deadlock global akan terjadi jika local grab tidak membentuk siklus, seperti dapat dilihat pada gambar 76, menunjukkan terjadi deadlock global. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi, yaitu sentralisasi, hierarki, dan timeout. Distributed recovery. Proses pemilihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut. Terjadi kegagalan yang baru jika subtransisi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak yang harus commit. Suatu lock ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi, dan aksi commit protokol ditambahkan pada lock. To base commit, tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinate. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinate. Subordinate memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim satu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subkoordinat. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinat untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinate sampai pesan AG.
Jika koordinat untuk menerak transaksi gagal, subordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinat pulih. Pada saat itu T akan diblok. Meskipun jika semua subordinat saling mengetahui, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Latihan soal. Apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang tertransparan. Pada basis data terdistribusi, distributed data independence dan distributed transaksi automaticity, perbedaan antara transaksi distribusi dan lokasi lokal. Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak DBMS sama, sistem disebut homogen, selain itu disebut heterogen. Sedangkan tidak demikian pada DBMS tersentralisasi. Gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS, akan digambarkan bagaimana aktivasi tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda, konsep atomik transaksi distribusi. Definisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi horizontal dan vertikal. Pada horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2 dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya dan R3 replikasi pada semua tempat. Apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Synchronous replication, semua kopi dari relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum memodifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Asynchronous replication, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Definisikan distributed data independence. Distributed data independence adalah pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data. Bagaimana teknik voting dan read one write all diimplementasikan pada replikasi sinkronus?
Berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication implementasikan, khususnya jelaskan maksud capture dan apply. Isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan beberapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya di propaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan propaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Apakah perbedaan antara log based dan procedural untuk implementasi capture? Log based capture. Log digunakan untuk membangkitkan change data table. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan trigger mengerjakan capture. Mengapa pemberian nama unik pada objek base data lebih kompleks pada DBMS distribusi? Karena jika suatu relasi fragment dan direplikasi, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.